Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kembali lagi malam hari ini bersama dengan podcast Al-Falah Berbicara. Nah, teman-teman di rumah kali ini, malam hari ini semoga sehat-sehat semuanya dan semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Amin ya ya rabbal rabbal alamin. alamin. Oke, nah teman-teman, malam hari ini eh mungkin malam yang cukup agak panjang ya nih. Iya. Nah, malam hari ini kita sudah kedatangan narasumber. Kalau yang mungkin pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana sih dampak mengaji pada kehidupan bermasyarakat, terutama di kalangan wanita-wanita, di warga-warga terkhusus ibu-ibu. Nah, malam hari ini kita berjumpa dan khusus mengundang wanita yang kalau dibilang juga wanita yang cukup luar biasa dari segi karir, dari segi pendidikan, dan Masya Allah juga terjun ke bidang organisasi. Nah, malam hari ini kita kulik bersama. Kita sudah mendatangkan narasumber kita, yaitu tepat di hadapan saya. Masya Allah, Umi. Iya, Umi Dwi. Kita kenalan dulu malam hari ini Iya, ya, Mi, iya. dengan teman-teman di rumah. Boleh. Boleh dong kenalan, Mi? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih ini kepada Al-Falah Podcast ya yang telah mengundang saya setelah sebelumnya sempat kita undur ya karena suatu dan hal. Malam ini saya cukup senang diundang ke podcast ini. Mudah-mudahan nanti apa yang saya sampaikan dapat diambil manfaatnya. Sebelum kita memulai, saya mau perkenalan dulu ya karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Ya. Oke. Nama saya itu Mariana, biasa dipanggil Ana. Saat ini saya bekerja sebagai seorang sekretaris desa di kantor desa Medan Senembah. Masya Allah. Ya, untuk tempat tinggal saya sebenarnya masih di Medan Senembah juga. Cuma saat ini domisilinya itu di Wonosari Dusun 4. Jauh Iya, ya, Mi? jauh ya, kerjanya di mana, tinggalnya di mana ya, Mi Iya, ya. Iya, alhamdulillah sudah menjadi sekretaris desa itu sejak tahun 2019, sudah jalan 7 tahun ini ya. Status saya itu sudah menikah, alhamdulillah. Sudah 7 tahun juga menikah. Masya Allah. Iya. Dan saat ini usia saya jalan 37 tahun. Seperti yang Umi Dwi bilang tadi, saya juga saat ini sekarang terjun di sebuah organisasi yang bernama BKM Tanjung Morawa, di mana organisasi tersebut menaungi seluruh kelompok remaja miskin yang di Tanjung Morawa. Oke, Masya Allah. Iya. Kira-kira ada mau tambahin, Umi? Dari Cukup perkenalan? dulu, iya. Kita kulik lagi ya. Iya. Dari segi pengalaman-pengalamannya nih, Masya Allah. Saya pribadi ini cukup terkesan dan kalau dibilang saya cukup lama mengenal Umi Mariana nih, tapi belum tahu ternyata profilnya ini ternyata Masya Allah sekali. Dan banyak sekali ternyata pengalaman yang perlu kita pelajari dari seorang Umi Mariana. Sebelum menjadi seorang sekretaris desa, pasti banyak sekali kalau dibilang hal-hal sebelum pasti tenaga pendidik ya, Mi ya. Iya. Tenaga pendidik. Boleh dong, Mi, cerita awal berkarir sebagai tenaga pendidik, apakah sambil kuliah atau selesai kuliah dulu baru berkarir sebagai tenaga pendidik? Boleh, Mi? Kalau untuk tenaga pendidik, saya mulainya itu nyambi kuliah itu 1 tahun sebelum saya selesai kuliah, atau tahun 2010. Saya itu mulai mengajar les privat dari rumah ke rumah. Alhamdulillah muridnya waktu itu masih ada 3 orang. Iya, bisa untuk tambahan untuk ini uang kuliah juga. Iya, ya. biasa ya, Mi? Iya, sama cari pengalaman juga ya sebelum nantinya terjun ke dunia sekolah. Jadi itu menjadi batu loncatan saya nih sebelum saya terjun ke dunia sekolah, karena setelah 1 tahun setelah saya pendidikan S1, saya alhamdulillah keterima mengajar di salah satu madrasah ibtidaiyah swasta di Tanjung Morawa, namanya itu Miss Al Muklisin, yang masih satu komplek dengan
Pesantren Al Muklisin nih di Gang Sukamulia Oh, gitu. Miss Miss Al Al-Mukhlisin. Muklisin, iya Naungan gitu. pesantren Al-Mukhlisin Iya, ya. satu naungannya itu. Iya, oke. Berarti di situ Umi ditawarin atau menawarkan sebagai tenaga pendidik? Kalau saya awalnya itu teman yang memberitahu. Itulah ya Mik, Oh. kalau dalam pepatah bahasa Arab itu silaturahmi membuka pintu rezeki Iya, ya. Saat bener, itu Masya saya Allah. bertemu teman saya dan teman saya itu mengajar di RA-nya di Ratul Atfal Al Muklisin dan ditanya katanya lagi apa, lagi kosong saya bilang kan. Oh kebetulan di tempat saya mengajar itu di tingkatan Miss-nya sedang mencari guru bahasa Inggris sesuai sama kamu nih jurusannya nih. Oh Coba iya. aja kamu buat lamaran. Oh Nah, gitu. iya, setelah itu nggak saya tambah pikir panjang, langsung nih saya buat lamaran kan. Nah, setelah menunggu 1 bulan, akhirnya dipanggil juga, Iya. diwawancara sama wakil kepala sekolah, alhamdulillah keterima. Masya Allah, buat teman Umi Mariana yang waktu itu terima kasih ya. Iya, saya berterima kasih kepada teman saya yang waktu itu sudah memberikan informasi yang Iya, sangat berharga sekali gitu kan. Menjadi Iya, pembuka jalan gitu jalan ya. saya untuk menjadi tenaga pendidik di dunia Iya, sekolah formal waktu itu Kalau ya. dibilang itu pengalaman pertama ya, Mek ya. Iya, pengalaman Masya pertama. Allah. Dan pengalaman pertama itu biasanya menjadi hal yang menentukan kita ke depannya, benar ya, Iya, Mek? benar. Betul ya, Karena Masya di Allah. sekolah yang tempat saya ngajar pertama itu sangat-sangat banyak memberikan saya itu jalan dan juga ilmu juga gitu. Karena saya selain juga menjadi tenaga pengajar, saya juga diamanahkan menjadi staf tata usaha juga gitu kan, dan juga operator sekolah gitu kan. Jadi dia nyambi. Jadi karena saya tuh gurunya nggak wali kelas, guru bidang studi, jadi kan nggak sesibuk wali kelas, jadi bisa disambi. Jadi juga saya sebagai operator dan juga tata usaha. Oh gitu. Kan sesuai yang tadi Umi bilang nih, sesuai jurusan bahasa Inggris. Iya. Iya, berarti waktu di perkuliahan itu jurusan bahasa Inggris ya? Iya, benar. Tapi waktu saat mengajar, saya ngajarnya 2 mata pelajaran, bahasa Inggris dan juga komputer khusus untuk anak SD. Oh gitu. Memang kadang-kadang kita kalau punya life skill gitu ya, Mi ya. Kalau Iya, punya skillnya itu alhamdulillahnya. bisa dibelokin sedikit ya. Bisa dibelokin sedikit Tidak ya. sesuai dengan jurusan. Bayangin tuh ngajar komputer anak SD ya. Anak SD. Kalau nggak dibarengin sama kita pakein fokus, mereka kan bosen Iya, gitu. betul. Jadi nanti sekali pertemuan tuh nanti setengah pelajarannya kita teori, setengahnya kita langsung praktek apa yang kita pelajarin tadi. Oh, gitu. Jadi mereka tuh langsung paham, oh ternyata yang dibilang Umi tadi ini gambarnya seperti ini gitu kan. Oh Ini dia iya, tampilannya gitu. Jadi juga nggak boring, nggak Iya, monoton. nggak Udah monoton. gitu anak-anak juga kan kalau dibilang bahasa Inggris, kelas berapa itu, Mi? Kira-kira? Bahasa Inggrisnya tingkat bawah juga. Oh, tingkat 1 sampai bawah. kelas 3. Oh iya, masih benar-benar basic sekali. basic, benar-benar basic. Harus banyak nyanyian sama anak-anak ini. Iya, betul. Harus banyak nyanyian sama anak-anak ini. Oke, itu kita beralih ke tenaga pendidik. Itu berapa tahun, Mi? Saya kurang lebih 4 tahun. 4 tahun, waktu yang cukup Waktu yang panjang cukup juga. panjang. Nah, setelah mengajar selama 4 tahun. Iya, benar. Selama 4 tahun, ataukah di saat mengajar itu kira-kira bosen nih? Atau pengen atau dapat tawaran lagi kah menjadi ayo di sini, karena saya lihat nih dari profilnya ada menjadi tutor bahasa Inggris nih. Iya, benar. Itu tutor di mana, Mi? Jadi pada saat saya mengajar di Al Muklisin itu kan setengah hari tuh Mi. Jadi Oh, siangnya iya. itu saya nyambi juga ngajar di kursus. Jadi pertama kali ngajar di kursus itu dapat tempatnya yang lumayan jauh di Medan Johor. Tuh teman saya juga yang kasih informasi lagi butuh tutor. Ya setelah proses seleksi yang cukup panjang ya, saya keterima di sana. Jadi setelah saya selesai ngajar dari Al Muklisin, saya langsung ke Medan Johor ngajar tuh dari mulai jam 3 tuh sampai jam 6 sore ada 2 kelas. Itu masing-masing 1,5 jam kelasnya gitu. Kelasnya lagi anak-anak juga yang dapat kelasnya. Oh iya, karena memang sesuai dengan jurusannya pendidikan, jadi semua semuanya selalu berhubungan dengan anak-anak. Spesialis anak-anak sepertinya. Oke, itu kurang lebih ada 2 tahun. 2 tahun 2 saya tahun, situ. Masya Allah. Jadi selama
1 tahun sebelum menyelesaikan pendidikan S1 menyambi kuliah, nyambi mengajar les privat. ya, les privat juga, nyambi juga sambil mengajar juga di Miss Al Mukhlisin. Itu gimana sih Mi cara bagi waktunya? Kalau bagi saya yang namanya kesempatan itu tidak boleh kita tidak boleh kita lewatin. Iya, Jadi selagi betul. ada kesempatan, waktunya juga tidak bentrok, kenapa enggak gitu kan gitu. Jadi kita cari pengalaman juga nggak hanya di sekolah formal, kita juga bisa mencari pengalaman juga di lembaga kursus gitu. Iya, menarik sekali. Berarti pulang kuliah, itu kuliah jam? Kuliah itu masuknya habis zuhur, sekitar Habis jam zuhur. 1:30 atau jam 2. Pulang kuliahnya sore jam 6. Berarti Masya ngajarnya Allah. habis maghrib. Oh, berarti itu karena dia waktunya juga nggak bersamaan ya, Mi ya? Iya, nggak Oh, bersama. jadi itulah pentingnya ya, Mi ya, bener-bener. Dan pasti Pengatur lelah waktu. sekali ya pastinya Kalau ya. dibilang lelah ya lelah, tapi karena saya suka dan passion saya emang di dunia mengajar, ya dibawa santai aja gitu. Iya, oke. Dan itu semua dilalui karena rasa suka terhadap pendidikan. Iya, karena Iya, memang betul cita-cita saya sekali. sebenarnya menjadi guru. Oh iya, karena memang juga cita-cita. Jadi dilalui sesulit apapun, selelah apapun pasti Pasti dilalui ya, Mi ya. dilalui, Masya gitu. Allah. Dan itu waktu yang sangat panjang, sampailah kepada kalau dibilang menjadi tutor dan sampai di titik ini menjadi sekretaris desa. Iya. Itu semua dilalui karena relasi-relasi di tenaga pendidik. Nah, sebelum ini Mi, memang di awal itu kan menjadi guru. Kenapa sih kok bisa jadi sekretaris desa? Itu kan kayak agak jauh ya, Mi Jauh ya dari dunia pendidikan ke dunia pemerintahan. Iya, betul sekali. Iya. Jadi awalnya itu kan lagi-lagi mungkin ini tadi ya ditawarin juga. Kan karena sebelum saya sekretaris desanya adalah seorang ASN yang mana pada saat itu mereka tuh harus ditarik ke kantor camat. Jadi saya ditawarin mau nggak gantiin saya gitu kan. Tapi awalnya ya surat tugas dulu belum keluar SK-nya dibilangnya gitu. 1 bulan lah saya bekerja tuh belum ada SK, masih surat tugas. Nah setelahnya lah disuruh melengkapi administrasi selengkap-lengkapnya sesuai dengan yang mereka minta, dan akhirnya setelah 2 bulan saya kerja barulah keluar surat keputusannya gitu. Oh gitu. Jadi ada kesempatan harus diambil. Iya. Setiap ada kesempatan kenapa nggak kita coba ya, Mi ya? Betul ya. Oke. Jadi kan Umi sudah mulai karir sebagai tenaga pengajar, juga sudah menjadi tutor bahasa Inggris. Itu dimulai dari sejak tahun 2019. Nah, Umi ini dipercaya nih menjadi sekretaris desa di Medan Senembah yang merupakan tanah kelahiran saya. Masya Allah, tanah kelahiran Medan Senembah ya. Ini mana nih warga Medan Senembah ini adalah wanita kebanggaan ini, Masya Allah, yang mengabdi ya kan, Mi? Iya. Nah, mengabdi di desanya di sendiri. Tanah kelahiran sendiri. Setelah menempuh pendidikan tinggi nih, bagaimana sih pengelolaan pengalaman Umi di dunia pendidikan, dan membantu cara Umi mengelola administrasi nih dan pelayanan masyarakat. Caranya itu gimana? Sebenarnya kalau kita melayani antara di sekolah dengan di desa itu hampir-hampir mirip nih, karena kan yang kita hadapi juga warga. Kalau di sekolah kan warga sekolah nih, anak-anak murid, tapi kalau di desa cakupannya lebih luas gitu ya kan nih, cakupannya lebih luas. Cakupannya itu sangat-sangat lebih luas tuh, dari yang mulai baru lahir sampai yang udah lanjut usia, itu yang kita hadapi nih gitu kan. Kalau dari segi administrasi sangat membantu, karena saya dulunya juga basicnya pernah jadi tata usaha, staf juga yang juga mengelola administrasi, tapi dalam skup sekolah. Kalau di desa itu skupnya lebih lebar lagi kan, karena kan yang kita urusin itu warga. Warganya dari mulai dalam kandungan sampai dia masuk kuburan nih, semua diurusin. Dari mulai dia lahir, kemudian dia remaja, kemudian dia dewasa, menikah, itu semua berkasnya kita pasti di desa tuh yang ngurus tuh. Sampai nanti dia berumah tangga, dia mungkin nanti melahirkan, sampai lanjut usia, sampai dia meninggal, itu semua berkasnya ada di desa.
kita Masya arsipkanlah Allah. semuanya gitu. Pengalamannya yang luar biasa Iya dari tenaga benar. pendidik beralih ke, walaupun sebenarnya karena sudah ada basicnya sebenarnya Mi, Iya di jadi nggak terlalu administrasi. sulit ya Mi ya. Jadi sebenarnya nggak terlalu sulit. Karena Iya. juga saya sebenarnya juga suka dengan dunia administrasi. Oh gitu Jadi ya. adaptasinya nggak butuh waktu yang Oh lama gitu. gitu. Mm-mm. Tentunya nggak mudah ya Mi ya, karena menghadapi warga-warga Iya, warga dengan berbagai berbagai, iya karakter, berbagai tingkatan macam. usia gitu Iya kan. tentunya ada yang itu, ada nggak pengalaman, sesuatu pengalaman yang Mm-mm. pertama kali menjadi sekretaris desa, Mm-mm. kaget nggak Mi? Kaget pasti iya gitu kan. Karena kan biasa yang dihadapin tuh anak-anak. Ini kali ini yang dihadapin itu orang dengan berbagai tingkatan usia gitu ya. Walaupun memang ya mungkin yang namanya warga, yang namanya dia mengurus administrasi itu kan yang namanya pasti ke desa. Ya masih awal-awal bekerja ya pastinya saya kan masih belajar juga nih sama yang udah ada di situ. Iya, Bertanya kalau pengurusan surat begini alurnya bagaimana, kalau yang begini bagaimana, lama-lama kelamaan. Karena terbiasa jadinya sudah paham gitu. Oh gitu. Walaupun di awal pengalaman pertama itu agak cukup sulit, alhamdulillah sekarang terjalannya Mi ya. Intinya kita mau belajar nih. Iya betul sekali, intinya mau belajar. Intinya mau belajar, rasa ingin tahu kita tinggi, kita belajar sama yang mungkin udah lebih senior, sekdes yang senior, banyak mungkin berkunjung ke desa-desa lain mungkin yang orangnya enak diajak diskusi. Alhamdulillah lama-lama kelamaan bisa beradaptasi dengan tugas-tugas yang diberikan. Oke, menarik sekali nih. Jadi iya. Masya Allah sekali pengalaman yang luar biasa. Kuncinya itu kalau memang mau berhasil, iya. walaupun terbilang ini masih berjuang ya Mi ya. Iya, mesti berjuang. Kuncinya itu harus mau belajar, membuka pengalaman baru dan membuka diri juga. Iya, betul sekali, membuka diri untuk mau belajar hal-hal yang baru. Iya. Nah, itulah tadi pengalaman-pengalaman yang kalau dibilang nih perlu lagi kita kulik. Menarik sekali, seorang Umi Mariana yang terlahir di desa juga bisa, wanita biasa sama seperti kita, bisa sampai di titik ini yang kalau dibilang orang-orang awam, kenapa sih bisa sampai di titik ini menjadi seorang sekdes, bisa juga keluar sebagai tenaga pengajar bahasa asing. Itu memang sesuatu hal yang tidak mudah, tapi bagi orang-orang yang mau belajar, yang mau berhasil, tentunya pasti itu bisa tercapai. Nah, iya, benar, Umi Dwi. Kita balik lagi nih ke Umi. Sekarang menjadi seorang sekretaris desa tentu tanggung jawabnya itu besar ya Mi ya. Sangat besar sekali. Sangat besar sekali dan terutama dalam mengelola administrasinya. Iya, benar. Di tingkat akar rumput nih Mi. Iya, betul. Jadi sebagai seorang perempuan yang berlatar belakang nih, kalau sudah dibilang sudah selesai S2 ya Mi ya. Alhamdulillah sudah selesai. Juga sama nih jurusannya. Sama, linear Mi. Oh linear, alhamdulillah. Bagaimana sih pendapat seorang Umi Mariana tentang peran seorang perempuan dalam proses pengambilan kebijakan di desa saat ini? Iya, kalau menurut saya peran perempuan itu sangatlah penting nih, dimana dalam sebuah organisasi itu harus adalah dia perempuannya. Kenapa? Karena dalam mengambil kebijakan perempuan itu bisa memberikan ataupun mungkin dia bisa memberikan pandangan dari suatu masalah itu dari perspektif yang berbeda, gitu kan. Mungkin secara lebih detail. Perempuan kan orangnya detail ya kan, gitu kan. Jadi menurut saya peran perempuan ini dalam pengambil kebijakan itu sangatlah penting gitu. Ya seperti kita lihat ini, nggak hanya sekretaris aja, kepala desa juga ada ya kan yang perempuan, bahkan ibu PKK juga perempuan, anggota BPD juga ada yang perempuan. Pokoknya di semua lini organisasi masyarakat itu harus ada perempuannya. Kenapa? Perempuan ini itu dia bisa memberikan pandangan, wawasan, ataupun mungkin bisa memberikan solusi dari sebuah masalah itu dengan perspektif yang berbeda gitu. Dan juga mungkin perempuan itu sifatnya kan dia menengahi juga ya Mia gitu ya. Mungkin ada mungkin dalam suatu
instansi itu kan pasti mungkin nggak mulus-mulus aja nih Iya, gitu kan. betul. Pasti kan pasti suatu saat mungkin ada titik jenuhnya, mungkin ada masalah. Nah, kalau menurut saya perempuan ini dia bisa menengahi gitu. Iya, karena sesuai dengan sifat perempuan Iya. itu dengan lembut. Iya, benar. Tetapi gitu. ketika menyatakan pendapat kalau sesuatu yang benar itu harus tegas, benar Harus ya, tegas, Mi? benar. Iya, jadi itulah peran perempuan itu sangat Sangat penting di desa. Sangat-sangat penting. Jadi kalau dibilang pilihan ya, Mi? Iya, Pilihan. Ada memang wanita yang memilih lebih berdiam di rumah. Ada karena dia memiliki suatu alasan, mungkin Iya. lebih ingin, kalau bagi yang berkeluarga, mungkin lebih ingin fokus terhadap keluarganya. Tetapi iya. ketika kita memiliki life skill, memiliki bakat, dan kita memiliki cita-cita, apa salahnya kita terjun ke lapangan, benar Iya, ya, Mi ya? memberikan manfaat bagi masyarakat banyak. gitu. Betul sekali, memberikan manfaat, karena bisa saja suara kita ini benar-benar dibutuhkan. Iya, benar. Iya, gitu. Masya Allah sekali. Nah, Umi nih ada juga mengikuti organisasi tadi. Di Iya. awal perkenalan Umi sebutkan bahwa Umi juga mengikuti organisasi. Iya, benar. Nah, boleh dong Mi cerita, Mi? Di Awal mulanya ya? organisasi. Iya, betul sekali awal mulanya. Iya. Mengikuti, kenapa kok mau gitu? Kalau Iya. dibilang sih, udah kerja, udah ngasilin uang, udah juga sekarang udah juga jadi sekdes, ngapain sih ikut-ikutan organisasi? Iya, Emangnya benar. penting ya? Iya. Menurut Umi nih, penting nggak sih kita ikut organisasi? Kalau menurut saya itu sangat penting gitu ya. Karena kan yang namanya sama seperti kita terjun di pemerintahan, di organisasi, kita juga kan bisa mungkin mengasah skill kita juga gitu. Apalagi ini kan organisasinya namanya masjid. Kalau menurut saya dunia akhirat harus seimbang gitu kan. Karena kan kalau kerja kan dia orientasinya dunia nih. Jadi saya memilih organisasi itu yang mungkin orientasinya itu lebih ke depannya, lebih ke akhirat gitu kan. Gitu. Karena di organisasi juga kita banyak belajar yang mungkin nggak kita dapatkan di tempat lain juga. Apalagi di BKRM ini sangat-sangat Masya Allah sekali gitu ya. Dari segi saya salut dari segi administrasinya tuh sangat-sangat tertata rapi gitu ya. Bahkan ada namanya pedoman administrasi itu semua itu lengkap, dari mulai bagaimana kita mengkonsep surat, mengkonsep surat keputusan, itu semuanya situ diatur Umi Dwi. Jadi kita tuh nggak kehilangan arah, ada panduannya semua gitu, ada administrasinya itu secara terstruktur gitu. Jadi saya senangnya di BKRM itu seperti itu gitu kan. Dulu awalnya sebelum saya terjun ini, saya juga sebagai anggota remaja masjid yang biasa gitu kan. Karena sering KRM-nya diundang sama BKRM, ikut lomba, ada workshop, ada seminar. Jadi saya gini, suatu saat nih aku harus nih jadi salah satu menjadi bagian dari BKRM. Oh gitu. Udah, alhamdulillahnya tahun 2018 terkabul. Itu awal mula saya terjun itu sebagai anggota biasa. Oh iya. Anggota biasa itu sebagai anggota Remawati ya, kalau di BKRM kan ada namanya Remawati khusus untuk perempuan. Alhamdulillah dipercaya jadi anggota Remawati. Kemudian setelah selesai satu amaliyah 2021 saya lanjut lagi dipercaya sebagai sekretaris Remawati. Gitu sampai 2024. Itu kan satu periode kan 3 tahun tuh ya. Nah setelah itu di 2024 ini sudah habis, lanjut lagi dan alhamdulillahnya diamanahkan jadi sekretaris umum, yang katanya saya ini sekretaris umum pertama perempuan sepanjang sejarahnya BKRM. Masya Allah, karena selama ini sekretaris umumnya BKRM itu laki-laki. Ya, dari mulai awal terbentuk ya sampai terakhir itu di tahun 2024 itu laki-laki. Ya gitu. Dan kakak-kakak, alhamdulillah untuk kakak-kakak senior yang sudah percaya sama saya, dan saya menjadi sekretaris BKRM pertama yang perempuan. Masya Allah. Itulah tadi hasil dari sebuah life skill. Diangkat menjadi sekretaris desa, juga diangkat menjadi sekretaris umum sekarang di organisasi BKRM Tanjung Morawa. Nah, plot twistnya, dan ternyata saya juga dulu mengikuti organisasi ini. Sama ya, Mia. Sempat berapa amaliyah gitu, 1 atau 2 amaliyah gitu kan sama Umi Mariana. Dan kalau kita bisa sharing atau cerita sedikit nih ya, Mia. Umi kita pernah nggak satu daurah marhala ula? Kalau di BKRM daurah marhala ula itu saya ikut yang di amaliyah kedua.
Amalia kedua. Itu Berarti yang di yang Air Pancur. dia yang Air Pancur. Berarti yang sebelumnya Sibolangit saya kemarin tuh nggak bisa ikut. oh iya, nggak bisa ikut ya. Jadi saya tuh lupa ingat ikut atau enggak ya, ada Umi Mariana atau enggak ya gitu. Karena plotnya saya juga organisasi Iya. BKRM tapi nggak panjang gitu ya, karena memang ada sesuatu hal. Nah, Iya. Masya Allah memang. Jadi dari sepanjang perjalanan yang sudah Umi lalui gitu, ternyata seorang Umi Mariana ini tidak hanya memikirkan dunia, harus seimbang katanya, Iya, harus dunia ada akhirat harus akhirat. seimbang ya. Iya, harus seimbang akhirat dan dunianya, sejalan dengan selain dengan apa namanya, berorganisasi dengan mengabdi dengan masyarakat, masyarakat. juga mengabdi masyarakat di jalan dakwah, Masya Allah. Nah, sejauh ini, Mi, Iya. posisi Umi ini kan menjadi sekretaris umum. Nah, tantangan terbesar Umi yang Umi hadapi saat ini memimpin rekan-rekan remaja masjid di tengah kesibukan yang Masya Allah ini, kesibukan Umi ini yang paling padat, apa sih tantangan terbesarnya? Kalau untuk Umi sendiri tantangannya itu di manajemen waktu. Karena kan seperti kita tahu bekerja di desa itu kan kadang-kadang nggak mengenal waktu juga gitu kan. Dan bagaimana kita mengatur waktu kita. Namanya kita udah terjun ke organisasi BKRM, udah disumpah, udah dibaiat, udah diberi amanah, ya harus profesional gitu kan. Kita tidak boleh setengah-setengah gitu kan. Yang namanya kita udah diberi amanah, ya udah jalanin gitu. Ya kita harus lakukan itu dengan semaksimal mungkin karena saya orangnya tuh kalau diberi amanah tuh harus totalitas. Jadi bagaimana saya harus bisa totalitas baik itu di dunia kerja dan juga di dunia organisasi. Oh gitu. Kalau untuk ke teman-temannya, mungkin teman-teman itu sulit kumpul secara lengkap nih. Oh iya. Iya, sulit sekali itu. Itu momen tertentu aja yang kalau kumpulnya itu lengkap. Oh Gitu. iya. Iya, kalau untuk kegiatan agenda mungkin mingguan, sulit untuk lengkap, sulit lah. Itulah tantangan terbesar saya untuk ke rekan-rekan itu sulit untuk mengumpulkan mereka secara lengkap. Oh iya gitu, karena mungkin kita ini bukan kesibukannya bukan cuma untuk di organisasi ya, Mi. Kayak Umi nih juga pengajar. Nah, teman-teman pun mungkin sebagian ada yang pengajar, bekerja. Jadi mungkin titik temu waktunya itu belum ada gitu ya. Nah, untuk di remaja sendiri nih, Mi, di kalangan remaja sekarang, menurut Umi ada tidak hal yang harus benar-benar, nah remaja saat ini, pendapat Umi lah, gimana sih pendapat Umi tentang remaja sekarang? Kalau sepanjang yang saya jalanin mengikuti organisasi dan menjalani organisasi ini, saya agak sedikit miris ya lihat anak-anak remaja sulitnya untuk diajak kumpul mengaji gitu ya, Mia itu. Tapi kalau untuk dikumpul mungkin yang lain itu gercep kalau saya yang saya lihat gitu ya. Mungkin apakah itu pengaruh lingkungan atau mungkin karakternya mungkin ya dia orientasinya nggak ke situ. Kalau yang saya lihat sih seperti itu nih gitu. Kalaupun nanti kita kan ini kan BKRM kan menaungi semua kelompok remaja masjid yang ada di kecamatan. Nah, tugas kita kan namanya turba turun ke bawah. Jadi setiap kita mengunjungin, misalnya nih ada agenda turba di Limau Manis, maka kita akan mengumpulkan seluruh KRM yang ada di Limau Manis. Itu kumpul secara lengkap tuh susah nih. Ada yang kumpul ada, cuman ya KRM-nya itu aja gitu. Orangnya juga nanti itu aja gitu. Kita juga nggak tahu ya, mungkin apalagi sekarang kan pengaruh sosmed luar biasa ya, Mia gitu kan, pengaruh sosmed luar biasa, pengaruh gadget juga luar biasa gitu kan. Mungkin bagi mereka ngaji itu nggak prioritas gitu. Itu sih yang saya lihat gitu. Ataupun mungkin program yang kami buat apakah kurang menarik mungkin di mata mereka gitu. Berarti perlu sekali masukan-masukan ya kan, Mi, untuk mengupgrade. Sepanjang yang saya tahu nih, Mi, dari kegiatan-kegiatan BKRM nih, menurut saya sih cukup menarik gitu kan. Kegiatannya cukup bisa menggugah lah untuk mengikuti, menggugah jiwa gitu untuk mengikuti. Tetapi mungkin dari secara pribadi remajanya kali ya. Iya benar, secara pribadian. Kalau KRM-nya mungkin mendukung, tapi dari segi pribadi anggotanya ya mungkin ya kita kan juga nggak bisa menyalahkan juga. Gitu. Mungkin ya orang punya kesibukan juga. Gitu. Tapi tadi Mi,
kayaknya pengaruh gadget, pengaruh Iya. sosmed, pengaruh lingkungan tuh cukup Iya. berpengaruh gitu Wah, luar kan. biasa. Kalau Luar lingkungan biasa. itu kita udah kita cukup tahu lah ya Mi Iya ya, benar. lingkungan ini luar biasa sekali di zaman-zaman Mhm. sekarang ini. Tapi yang Mhm. mereka tidak tahu nih ya Mi ya, Mhm. banyak orang-orang besar terlahir dari remaja masjid. Benar sekali. Seperti Haji Ibnu Hajar Iya, yang Bapak sekarang yang pernah jadi menjadi Kabid di Dinas Perikanan yang nah, sebelumnya pernah menjadi camat Tanjung iya. Morawa gitu. Mungkin karena mereka ini belum terbuka aja kali ya Mi. Iya Nah, saya tuh benar. cukup Masya Allah sekali dengan remaja masjid ini, BKRM ini. Banyak sekali orang-orang besar yang terlahir. Seperti Umi Mariana ini. Di samping kesibukannya ini masih bisa meluangkan waktunya untuk di jalan dakwah BKRM. Kalau dibilang itu waktunya sangat sempit-sempit sekali ya Mi ya. Iya. Tapi kalau kita mau meluangkan waktu Dan Insya pintar Allah, mengatur waktu gitu. pintar mengatur waktu pasti bisa ya Mi ya. Bisa. Hanya kemauan saja kali ya Mi Betul, ya. benar. Banyak kok orang-orang yang besar sekarang ini terlahir dari remaja masjid. Ada Ustadz Kondang sekarang yang kita kenal ya Mi ya. Iya, Ustadz Andi Baso. Iya, Andi Baso, Iya, itu benar. orang-orang remaja masjid. Jadi mungkin pesan Umi lah untuk remaja-remaja sekarang ini. Iya. Boleh dong Mi sampaikan pesan-pesannya. Jangan terlalu kaku gitu. Maksud saya nih bukan terlalu kaku, maksudnya ngaji itu asik loh sebenarnya. Sebenarnya asik. Atau mungkin pesan Umi lah untuk remaja sekarang ini mengenai pendapat mereka tentang berremaja masjid. Ya itu tadi, kalau saya sendiri kan untuk adik-adik remaja masjid, ingatlah dunia dan akhirat itu harus seimbang. Hidup kita hanya sekali, maka lakukanlah yang berarti. Seperti moto hidup saya tadi gitu kan. Karena kalau kita terlalu mengejar dunia, nanti akhirat akan terlupa. Tapi kalau kita mengejar akhirat, dunia akan mengikutin. Gitu. Mungkin pola pikir mereka tuh belum terbuka gitu kan. Atau mungkin kitanya mungkin yang dari BKRM-nya itu harus rajin untuk turun ke bawah ke adik-adik KRM, memberikan motivasi kepada mereka bahwasanya ngaji itu nggak sekaku itu loh, ngaji itu juga bisa asik. Kan itu kan banyak tema yang bisa kita bahas, nggak cuma ngaji Al-Quran, kadang juga ada materi fikih, ada kadang materi tauhid gitu kan, kadang juga ada materi administrasi gitu nih. Administrasi ini saya tekankan gitu kan, karena banyak juga adik-adik ini mungkin yang namanya sekarang kan itu zamannya literasi ya, mungkin ya betul. Kan segala dalam bentuk, apalagi sekarang dalam bentuk digital gitu kan. Sebenarnya kalau adik-adik itu mau belajar administrasi gitu kan, dari pedoman ADART itu kalau kita ikutin gitu, kalau kita ikutin secara terstruktur itu insya Allah mungkin organisasinya akan jalan gitu kan. Karena di situ semua tuh tertuang gitu, tugas-tugas dari mulai ketua umum sampai anggota itu ada. Itu terus apa-apa saja yang harus kita lakukan dari mulai rapat mungkin rapat mingguan, rapat tahunan, dari musyawarah remaja masjid itu ada sebenarnya gitu. Tadi lah mungkin ya udah males mungkin ya Mia, literasinya kurang gitu ya kan Mi gitu. Mungkin karena udah wah TikTok lebih seru gitu kali bisa ya. jadi gitu. Atau mungkin nanti kita kalau misalnya TikTok itu kan nggak dalam konotasi negatif sebenarnya sih. Kalau kita pintar istilahnya memanfaatkan untuk hal-hal yang positif, sebenarnya TikTok itu juga sangat bermanfaat. Iya. Gitu. Sebenarnya nih luar biasa sekali nih, organisasi yang luar biasa sekali. Iya benar. Menurut saya inilah organisasi yang benar-benar detail sekali gitu loh. Jadi di mana lagi ditemukan organisasi yang bisa memberikan pengarahan dan pengajaran bukan cuma di dakwahnya, tapi administrasinya juga, gitu. Jadi sebenarnya teman-teman atau adik-adik nih yang lagi mau belajar bisa undang Umi ini sebenarnya. Undang BKRM. Betul, di BKRM itu ada Umi ini bisa sekali terbuka sekali untuk adik-adik mau belajar. Apa yang adik-adik mau pelajari? Kira-kira sekarang ini kan lebih semuanya serba digital ya. Iya benar. Semuanya serba digital dan semuanya pasti berhubungan dengan kalau adik-adik yang kuliah berhubungan dengan apa namanya? Buat proposal ya Mi? Iya. Buat proposal, udah gitu nanti buat materi kuliah. Di situ pasti ada pengaturan administrasinya. Itu perlu sekali dipelajari dan nggak semua perkuliahan itu
yang jurusannya bisa ngasih tahu sedetail-detail itu. Iya benar. Jadi tuh adik-adik ini sangat disayangkan kalau Mm-mm. adik-adik melewati kesempatan ini ya Mi ya. Iya benar. Jadi ayo ikut ya Mi ya remaja masjid ya Mi Iya, ya. ayo ikut beremaja masjid Undang gitu. BKRM. Benar. Ayo kita buat kolaborasi ya Mi ya. Boleh banget. Kolaborasi, kita mau buat apa Mi? Kalau kita mau kolaborasi nih sama adik-adik, coba sampaikan Mi, adik-adik nih mau apa sebenarnya? Iya, adik-adik. Mungkin kalau adik-adik ini kalau kita kasih materi banyak-banyak mungkin dia akan cepat bosan. Tapi bagaimana mungkin kita bisa buat kayak semacam apa namanya? Mengasah skill juga, atau kita mungkin kita buat pelatihan apa gitu kan yang berhubungan dengan remaja masjid yang bisa mengasah, terutama mungkin ya saya juga sebenarnya bisa berbicara seperti ini juga dapatnya dari remaja masjid. Kenapa? Karena dilatih juga kemampuan berbicaranya Umi Dwi gitu. Betul. Gitu. Jadi nih adik-adik nih mungkin yang di perkuliahannya nih nggak ada materi kuliah administrasi, tapi harus dituntut bisa buat proposal yang dimana ada aturan-aturannya. Sangat disayangkan kalau kalian itu nggak ikut organisasi remaja masjid yang sekarang ini dinaungin sama Umi ya. Iya, Masya Allah sekali. Atau kalaupun kan kalau bergabung di BKRM itu kan ada aturannya Mi, harus sekian tahun dulu jadi KRM. Ya minimal fokus di KRM-nya masing-masing. Kembangkanlah KRM kalian masing-masing gitu. Bagaimana kalian bisa bermanfaat untuk remaja masjid yang ada di desanya tuh, di dusunnya masing-masing gitu kan. Kalau misalnya BKRM ada buat kegiatan gitu kan, ya ayo ikutin aja gitu. Iya betul. Gitu. Iya, jadi setahu saya juga nih Mi, di BKRM itu kan bukan cuma banyak ya divisi-divisinya ya. Iya, divisinya banyak. Iya, banyak sekali divisinya. Ada divisi apa tadi, administrasi itu apa Mi divisinya? Kalau itu ke sekretaris umum. Oh, itu ke jadi kan sekretaris umum. Secara struktur itu kan BPH-nya itu ada 15 orang. Ya, dari mulai ketua umum. Nah, ketua umum ini punya ketua lagi nih. Jadi ada ketua 1, ketua 2, ketua 3. Kalau ketua 1 itu membidangi bidang dakwah dan pengkaderan. Itu ketua, itu tugasnya bidang 1. Kalau bidang 2 itu diremawati khusus ke perempuan gitu kan. Kalau bidang 3 itu dia bidangnya di wirausaha, olahraga dan seni budaya gitu. Jadi sebenarnya cukup paket lengkap sih di BKRM ini. Dakwahnya ada, untuk keperempuanan juga ada, untuk olahraganya ada, wirausahanya ada, seni budayanya juga ada gitu. Iya, dan yang nggak kalah penting ini untuk syiarnya itu ada humasnya ya Mi ya? Iya, ada humasnya. Untuk syiarnya ini juga ada humasnya ke kalangan lebih luas lagi. Iya gitu. Nah, yang tadi Umi sampaikan nih, kalau Umi juga dilatih berbicara dari saya belajarnya juga dari BKRM. Kenapa? Karena setelah kita sah nih dinyatakan dan dilantik itu kan jadi anggota BKRM, itu ada kegiatan yang wajib kita ikuti yang namanya daurah nih. Nah, di daurah itulah kita belajar bagaimana ilmu memimpin organisasi, bagaimana ilmu berbicara di depan umum, bagaimana kalau kita tiba-tiba ditunjuk harus ngasih ada sambutan ya kan Mi. Kalau jadi MC kan mungkin udah biasa, tiba-tiba ditunjuk nih ya kan. Pokoknya ketua umum nggak datang nih ya, sekretarisnya harus maju gitu nih, harus ngasih kata sambutan, harus mungkin mengasih pandangan gitu. Disitulah Mi kita dilatihnya di daurah tersebut. Nah, kalau adik-adik juga sebenarnya itu bisa mengadakan daurah, nanti kita diundang sebagai narsumnya Mi, sebagai instrukturnya gitu. Iya, karena kita juga pernah mengadakan daurah untuk KRM sekecamatan tuh di Ayak Pancur. Alhamdulillah tuh ada sekitar berapa ya, 5 atau 6 KRM yang ikut gitu kan. Jadi kan untuk daurah itu kan biasanya yang ikut itu kan dia yang KSB, ketua 1 2 3, sekretaris 1 2 3. Itu biasanya yang mengikuti, karena nanti di dalam daurah itu dia kan dibagi kelas. Jadi khusus untuk ketua, kelasnya sama ketua-ketua, sekretaris sama sekretaris, nanti misalnya ketua bidang nanti ada bagiannya gitu. Pokoknya di daurah itu juga sebenarnya miniatur dari membahas pedoman dan ADRT di masjid nih gitu. Karena materinya juga nggak jauh-jauh dari itu. Namanya juga daurah marhalah kan. Itu kan pelatihan kepemimpinan dasar untuk adik-adik. Bagaimana sih
berorganisasi itu bagaimana sih mengatur administrasinya, bagaimana Mm-mm. sih kita berbicara di depan umum gitu. Jadi semua itu Mm-mm. nggak jauh-jauh kita alami di kehidupan sehari-hari ya Iya Mi ya. benar, kita alami. Dan kalau dibilang sih jangan sampai nyesel gitu nggak ikut ya Mi ya. Iya benar. Karena ini luar biasa sekali pengalaman di berorganisasi ini. Karena nanti bisa jadi dari organisasi ini bisa jadi peluang untuk kita ini ya Mi ya, lapangan pekerjaan ya Mi ya. Bisa Iya, gitu. bisa jadi karena kalau saya telusuri nih, saya lihat di BKRM ini banyak sekali orang-orang yang sudah bekerja sampai ke tingkatan ada yang kecamatan, ada yang sampai ke kabupaten, kabupaten. Juga banyak orang-orang di BKRM ini juga bekerja sebagai tenaga pendidik. Banyak. Iya kan Mi. Bagian besar tenaga pendidik. Jadi kalau kita ingin berhasil, ingin menjadi sesuatu yang bermanfaat, kenapa kita tidak ambil kesempatan gitu ya Mi ya? Iya. Selagi kesempatan itu memberikan dampak yang positif. Bisa jadi ini jadi jalan juga untuk kita benar-benar bisa bermanfaat kepada masyarakat ataupun bisa tercapai cita-cita ya Mi ya kalau dibilang. Nah, kita ini lanjut nih Mi. Ke pendidikan kembali. Oh iya, nah, kembali ke pendidikan. Ya, iya, nggak apa-apa. Nah, di selesai ke pendidikan S1 nih, Mi. Umi kan lanjut nih. Tapi lanjut jaraknya S2. agak jauh, Mi. Gimana cukup jauh lah iya. gitu. Kenapa tiba-tiba Umi terpikirkan untuk ambil S2 gitu? Kan seperti tadi saya bilang kan saya cita-citanya kan jadi guru. Jadi apa salahnya jadi guru tidak jadi dosen gitu, Mi. Iya, kalau kita jadi dosen kan kita harus berlanjut ke pendidikan jenjang berikutnya, minimal itu kan harus S2 dan harus linier gitu kan. Kebetulan saya S1 S2-nya itu di kampus yang sama. Dan untuk S2 ini saya itu alumni pertama dari S2 di UMN. Kemarin tuh mereka baru buka, mereka lagi cari mahasiswa, ditawarin sama dosen S1 saya gitu ya. Saya pikir kenapa enggak gitu kan, selain tempat kuliah yang enggak jauh, ya namanya kita udah bekerja, biaya kuliah sendiri kan alhamdulillah yang namanya alumni itu kan dapat keringanan biaya kuliah, dapat diskon lah gitu, dapat potongan biaya uang kuliah gitu, yang mana biaya uang kuliah S2 ini kan nggak sedikit ya kan, banyak yang kita keluarin gitu kan. Jadi ya alhamdulillahnya selain di kuliah di alma mater S1 saya juga dapat potongan uang kuliah juga dan dosen juga yang menyuruh, dan saya sebenarnya juga pingin selain jadi guru pengen ningkat jadi dosen gitu. Selain jadi guru pengen juga ke lebih yang tinggi lagi. Iya, pengen jadi dosen. Pengalamannya menjadi dosen gitu. Kira-kira tercapai, Mi? Untuk saat ini masih proses nih, belum tercapai. Kita mungkin belum ada jalan, nantilah gitu ya. Gitu. Seiring berjalannya waktu nanti, mana tahu. Kita kan namanya rezeki orang kan nggak ada yang tahu ya kan. Iya, betul sekali. Kita doakan semoga cita-cita Umi menjadi dosen, alhamdulillah tercapai ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah, Umi, di tengah kesibukan Umi nih sebagai sekretaris desa, bagaimana sih latar belakang pendidikan yang tinggi ini sebagai S2 memengaruhi cara pandang Umi atau inovasi yang Umi bawa ke lingkungan kerja, baik di kantor maupun di tempat kursus ya? Iya, di tempat kursus. Bagaimana cara pandang Umi? Jadi yang namanya kita melanjut ke perguruan tinggi itu kan sebenarnya mungkin sebagian orang pengen gaya-gayaan nih, pengen nambah titel gitu kan, mungkin ya gitu kan. Tapi kalau saya ini melanjut ke perguruan tinggi itu, yang mana di perguruan tinggi itu kan membuka cara berpikir kita nih. Kita bisa jadi orang yang open minded ya, melihat situasi dan kondisi dan juga isu-isu yang terjadi. Gitu. Jadi memang pendidikan tinggi itu juga mempengaruhi cara berpikir kita nih, cara kita mengambil keputusan, cara kita melihat suatu masalah dengan cara sudut pandang yang berbeda gitu kan. Tapi memang nggak semua itu juga dapat dari perguruan tinggi juga, kadang faktor lingkungan juga mempengaruhi, tapi memang rata-rata yang saya lihat nih ya, terutama perempuan, karena kan jarang-jarang sih perempuan mau lanjut, nanti kan pasti banyak cibiran nih, untuk apa gitu kan, perempuan tinggi-tinggi, toh nanti dapur sumur kasur ya kan, gitu. Dapur juga. Padahal kan jika ibunya cerdas, insya Allah akan melahirkan juga anak-anak yang
cerdas juga gitu kan. insya Itu Allah. sebenarnya kan sebagai bekal saya juga gitu kan. Kalaupun Iya. nanti nggak jadi dosen di kampus, dosen di rumah tangga bagi anak-anak Masya Allah, saya iya gitu. itu kayaknya titel tertinggi ya Mi Iya ya. bener, apalagi ibu adalah madrasah pertama bagi Iya anak-anaknya betul gitu. sekali. Jadi pendidikan tinggi itu sangat mempengaruhi bagaimana cara berpikir kita, mindset kita itu sangat-sangat mempengaruhi. Apalagi kita menerap di dunia kerja gitu kan. Apalagi yang kita hadapi itu masyarakat luas. Kita juga harus punya strategi nih menghadapin Iya. orang-orang yang karakternya berbeda. Kita nggak boleh emosian kan Mi gitu. Iya. Kita harus tahu oh si warga ini maunya apa gitu kan. Iya. Dan dengan kita sudah mendapatkan pendidikan lebih tinggi ya, kita juga harus punya cara yang berbeda nih gitu menghadapi orang dengan karakter yang berbeda gitu. Iya. Kita juga harus terbuka dengan masukan-masukan dari orang lain juga. Iya. Nggak boleh merasa yang aku udah S2 nih, aku yang paling pinter. Orang harus dengerin aku tuh nggak boleh Iya, gitu. betul. Gitu. Jadi memang sangat-sangat berpengaruh sih Mi, dan di dunia kerja itu gitu kan untuk saya terapkan juga gitu. Oh iya. Jadi bukan cuma sekedar Detail, gaya itu aja anggap gitu. bonus kali ya Mi ya. Iya Nah yang penting benar. itu yang menjadi kunci utama yang perlu digarisbawahi itu untuk mengubah pola pikir. Benar. Iya, dan juga menambah wawasan. Untuk iya Masya Allah sekali. Tentu itu juga diperlukan ya Mi ya, karena sebagai sekarang juga dari karir yang dipegang itu sangat benar-benar selain untuk melihat warga-warga itu pasti juga ini butuh orang-orang yang benar-benar cara pandangnya itu bisa mereka kalau dibilang bisa memberikan mereka ini binaan gitu ya Mi Iya, ya. bisa memberikan pandangan bagi orang awam juga bahwasanya apalagi sekarang ini kan kita lihat kondisi masyarakat kita ya gitu kan, banyak mungkin yang nggak paham. Nah tugas kita di sini tuh harus mengasih pemahaman. Oh ternyata alurnya seperti ini kalau mengurus ini gitu kan. Jadi kitanya juga nggak boleh tertutup juga gitu kan. Ya, namanya kita udah ada ilmu, udah ada apa namanya yang kita dapatkan, ya harus dibagi juga gitu, ya harus kita terapkan juga gitu, baik di kehidupan sehari maupun di dunia kerja. Iya, itu luar biasa sekali ternyata. Jadi untuk pesannya nih Mi, untuk perempuan-perempuan atau wanita sekarang ini, kalau yang pengen kuliah atau yang cuma berpikiran ngapain sih kuliah tinggi-tinggi ya, buang-buang duit mungkin gitu ya. Boleh dong Mi pesannya untuk wanita-wanita di luar sana. Iya, saya mengutip satu kata inspirasi dari Bapak Muhammad Hatta ya. Jadi ketika kamu seorang wanita itu ingin berpendidikan tinggi, apa namanya, kamu jangan takut gitu kan. Karena apa kata Muhammad Hatta, jika kita mendidik seorang laki-laki, maka kita hanya mendidik satu orang. Tapi jika kita mendidik seorang perempuan, maka kita mendidik satu generasi. Itu kata Muhammad Hatta. Jadi untuk perempuan itu kalian jangan takut kalau ingin melanjutkan ke pendidikan tinggi. Karena apa? Wanita yang berpendidikan tinggi itu bukan untuk menyayangi laki-laki gitu. Kenapa? Karena itu menjadi bekal. Kalau ibunya cerdas, insya Allah anak-anaknya juga cerdas. Iya, insya Allah, Masya Allah sekali. Jadi kalau wanita yang dididik, insya Allah juga suami, anak-anaknya nanti juga insya Allah juga ini ya Mi ya. Iya, benar. Juga akan melahirkan generasi-generasi yang terdidik juga. Iya, benar. Kutipan yang luar biasa sekali yang menjadi pegangan juga ya Mi. Iya, benar gitu. Masya Jadi Allah buat perempuan sekali. di luar sana, kalian jangan takut untuk melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi lagi. Apa namanya, masa bodoh sama cibiran orang-orang ya, biar aja. Kenapa? Karena kita yang menjalani gitu kan. Iya, Gitu. betul. Udah gitu, orang mau bilang apa terserah gitu. Karena kan toh kita yang jalanin gitu, bukan Betul mereka sekali. gitu. Kalaupun ada nanti rintangan-rintangannya wajar Biasa, ya Mi ya. biasa itu. Sekali. Karena saya juga dulu S2 kan sambil kerja ya Mi, malah ada zaman Covid, kuliahnya online gitu kan. Iya benar. Online nih. Iya 2020 kan zamannya Covid nih, nggak boleh tatap muka. Jadi kuliahnya itu 3 semester itu daring nih, Zoom. Oh gitu. Iya. Nah itu malah kalau dibilang rintangannya malah lebih luar biasa sekali ya Mi ya. Nah mungkin pun di situ banyak menggunakan digital Mi. Iya benar. Nah jadi alhamdulillahnya sudah ada life skillnya, administrasinya digitalnya yang sudah didapat sebelumnya ya Mi. Nah jadi tunggu apa lagi ya kan Mi. Kesempatan yang luar biasa sekali ini, Masya Allah sekali. Nah Umi ini tadi Umi sampaikan sudah menjadi sekretaris umum di
BKRM Tanjung Morawa. Iya. Nah, Umi ini memiliki posisi yang strategis nih Iya, untuk benar. membentuk karakter remaja. Mm-mm. Nah, program apa yang menurut Umi ini Mm-mm. paling krusial untuk anak muda di Tanjung Morawa Mm-mm. saat ini? Karena mereka bisa memiliki semangat seperti yang moto Umi tadi. Iya. Hidup cuma sekali, hiduplah yang berarti. Nah, Iya. gimana nih menurut Umi? Kalau program krusial kita kaitkan dengan yang ada di BKRM nih, karena kan di setiap bidang itu sebenarnya sudah mempersiapkan program yang saya bilang ya Masya Allah untuk anak-anak remaja di bidang pengadaran dan dakwah juga ada kegiatan yang positif, terus di bidang Remawati juga mereka buat kegiatan juga yang positif khusus untuk Remawati. Sebenarnya kalau untuk krusial nih semua yang kita rancang di setiap bidang di BKRM ini semuanya itu sangat bermanfaat untuk remaja gitu. Untuk pengadaran dan dakwah mungkin itu tadi mereka mengadakan daurah untuk Remawati, mungkin nanti biasanya kita kadang-kadang talk show ataupun mungkin pelatihan public speaking. Untuk mungkin di olahraga mungkin kita bisa collab sama anak KRM, kita main futsal yuk gitu kan, supaya lebih ukuahnya lebih kuat gitu kan. Atau mungkin nanti di bidang berusaha ada pelatihan wirausaha gitu kan, yang dimana walaupun berorganisasi remaja masjid itu juga harus bisa meningkatkan kemampuan dalam berwirausaha. Mana tahu nanti kita ada kesempatan ikut pelatihan di luar yang lebih besar, kita udah punya basic gitu. Untuk seni budayanya juga ada juga programnya, Mi. Jadi semua saya rasa program-program yang ada di BKRM yang mulai dari bidang 1, 2, 3 itu semuanya krusial, semuanya bagus untuk anak-anak remaja gitu. Tinggal bagaimana saja kami untuk mensosialisasikannya ke adik-adik yang ada di KRM gitu. Kita tunggu ya. Iya, kita tunggu aja karena kita tunggu nih. Ini biasanya kalau mau puasa ini BKRM mengadakan safari, mereka nanti akan pilih desa mungkin ya yang orang jarang kunjungi, Mi. Mungkin kayak di daerah, kalau kita mungkin kayak di Pancur itu kan jarang orang kunjungi. Jadi mereka tuh kadang yang sudah saya jalani beberapa kali mereka turun ke sana. Pokoknya desa-desa itu mungkin yang penduduknya tuh nggak banyak gitu kan, yang mungkin remajanya juga butuh binaan gitu kan. Karena kan mungkin dari BKM-nya sendiri mungkin juga mereka mungkin bingung kayak mana ini ya, kok cuma sedikit anaknya, kayak mana supaya anak-anaknya itu semangat gitu. Biasanya kalau mau bulan puasa ini atau pas puasa itu BKRM mengadakan namanya Safari Ramadan. Safari Ramadan. Iya, BKRM setiap tahun biasanya mereka ngadain. Iya, walaupun nggak setanjung Morawa, tapi mereka pilih lah yang memang benar-benar itu yang anak-anak KRM itu mungkin butuh motivasi gitu. Gitu. Sekalian juga kenalan sama BKM-nya gitu. Biasanya kami hadir loh BKRM ini. Nggak hanya di desa-desa yang penduduknya banyak, tapi juga mungkin desa yang penduduknya sedikit dan mungkin agak jauh ya dari kota gitu. Ternyata kalau di desa pelosok itu kadang juga mereka bingung milih wadah gitu ya. Iya, benar. Jadi disinilah BKRM hadir sebagai wadah untuk memotivasi adik-adik. Iya, jadi adik-adik ayo terbuka, mari cari pengalaman. Iya, benar. Ikutin organisasi yang benar-benar bermanfaat. Dan ini benar-benar bermanfaat sekali kalau menurut saya ya, Mi ya. Karena di samping kita menambah relasi nih, samping menambah relasi ternyata bisa jadi relasi kita sekarang ini bisa membuka jalan peluang rezeki, memberikan kita peluang juga lapangan pekerjaan. Mungkin adik-adik di sini ada yang baru tamat ya, Mi ya, tamat sekolah, bingung bisa mau cari kerja di mana gitu ya, Mi ya. Nah, kalau punya relasi mungkin bisa memberikan lapangan pekerjaan. Benar sekali, Mi. Nah, bisa ayo, Mi, ajak nih adik-adik di sini. Jangan mageran di rumah mulu nih, Mi. Ikutin gitu, Mi. Ayo adik-adik semua ya, ikutilah organisasi remaja masjid di desa dan dusun kalian masing-masing karena sangat banyak manfaatnya. Remaja masjid itu nggak hanya cuma ngaji aja kok gitu. Banyak kegiatan-kegiatan asli yang bisa kita lakukan gitu. Kami sebagai BKRM, organisasi yang menaungin seluruh KRM itu mungkin akan berusaha lebih maksimal lagi untuk turun ke bawah untuk memberi semangat untuk adik-adik yang ada di Tanjung Morawa, ya kan, untuk supaya kalian tuh mau berremaja masjid. Karena kalau nggak ikut masjid nggak keren.
Itu kalau nggak ikut remaja masjid, Wah, nggak keren. keren. Bener banget. Oke, buat adik-adik di rumah, ayo ikutin remaja masjid. Jangan cuma main sosmed doang. Ayolah ikutin, karena di remaja masjid juga banyak hal-hal yang menarik dan Iya. tentunya bisa menambah relasi kita yang juga menjadi bisa membuka peluang rezeki kita. Benar sekali. Luar gitu. biasa sekali Iya. pembahasan malam hari ini. Tak terasa sampai berapa menit berlalu ya, Iya, Mi, ya, nggak hampir terasa ya, 1 Mi. jam. 1 jam ya. Masya Allah. Dan kalau dibilang ini saya belum puas nih, pengen Belum puas ya? kulik lagi ini. Tapi waktu juga ada Waktu menunjukkan juga, iya. agak larut ya, Mi. Nah, mungkin pembahasan kita cukupkan di sini saja. Luar biasa sekali, kalau saya sih masih speechless. Masih speechless nih. Gak nyangka luar biasa sekali seorang wanita biasa bisa menjadi karena kemauan yang tinggi, mau belajar, itu kuncinya. Jadi ini juga pribadi menjadi pembelajaran untuk saya. Karena kalau mau sesuatu harus mau belajar dan mau berusaha. Iya, benar. Jadi insya Allah ini menjadi moto yang luar biasa ya, Mi, ya. Iya. Jadi oke, mungkin sekian pembahasan kita kali ini, atau akan kita lanjutkan di sesi-sesi berikutnya. Ya, ditunggu undangannya ya. Oke, alhamdulillah ternyata masih bersedia. Kita kulik-kulik lagi selanjutnya. Nah, pesan-pesan buat adik itu tadi, jangan cuma diam saja, ayo berusaha dan belajar. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga atas undangannya. Terima kasih sudah mau mengundang saya kemari.